Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video asistensi kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester, metode numerik. Untuk kelas saya yang international program, nanti saya akan mixing bahasa saya dari Indonesia ke Inggris gitu. Selanjutnya perlu diperhatikan bahwasannya B dan C ini adalah soal pilihan, sehingga teman-teman sekalian perlu memilih salah satu soal saja. Gitu ya. Teman-teman hanya perlu menjawab 3 soal saja. Berikutnya adalah soal yang diberikan. Kemudian ABC seperti biasa adalah nomor NIM teman-teman sekalian. Oke. By using the least square sense of this data, calculate A0 and calculate the value of Y. Oke. Diberikan X sebagai berikut. Ini adalah tabel XI dan YI. Di mana YI itu merupakan fungsi dari XI. Kemudian dimasukkan NIM teman-teman sekalian sehingga memperoleh nilai YI. Kemudian setelah itu, bikin tabel seperti ini dengan template XI, XI kuadrat, XI pangkat 3, XI pangkat 4, YI, XI YI, dan XI kuadrat YI. Dengan acuan data XI dan YI, kita dapat memperoleh nilai yang lainnya. Kemudian dijumlahkan, didapat nilai sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu teman-teman perlu mengingat rumus ini, karena ini tidak diberi di soal. Dimasukkan angkanya sesuai dengan kumulatif ini dan nilai M. Nilai M itu adalah jumlah data dari soal yang diberikan gitu. Masukin, kemudian didapat matriks sebagai berikut. Setelah itu, kita memperoleh matriks seperti ini. Nah, selanjutnya kita konversi matriks ini ke dalam bentuk persamaan. Caranya itu yang bagian horizontal ini dikalikan dengan yang bagian vertikal. Gitu ya. Seperti biasa, karena outputnya mencari nilai A1, A2, dan A0, maka langkah pertama yang teman-teman lakukan yaitu adalah mengeliminasi A0 terlebih dahulu pada E2 yang lama. Nah, di sini ada A21 dibagi A11. Itu apa? Ini kalau teman-teman perhatikan, 2 itu mewakili si barisnya ini, dan satunya ini mewakili kolom. Jadi baris 2 kolom 1 itu nilainya 90, dan baris 1 kolom 1 itu nilainya 3. Jadi 90 dibagi 3. Ini dikali semua, sehingga menghasilkan nilai 90A0. Jadi apabila 90 ini dikurangi oleh 90, maka menghasilkan nilai 0. Oke, eliminasi A0. Sederhananya itu, teman-teman hanya perlu mengubah angka 3 ini agar apabila nanti dikurangi, hasilnya akan menjadi 0. Seperti ini. 3 diubah jadi 4100. Maka kita perlu mengalihkan 4100 dibagi 3. Oke. Nah, kemudian didapat E2 baru sebagai berikut. Ini karena minus, ketemu minus maka hasilnya minus. Oke. Kemudian lanjut. Setelah mendapatkan E3 baru dan E2 baru, kita bikin matriks baru lagi seperti ini. Nah, kemudian matriks ini kita eliminasi nilai A1-nya pada E3 baru. Seperti biasa, dimasukkan nilai E3 baru terlebih dahulu, kemudian nilai E2 yang baru, dan dikalikan suatu bilangan yang menghasilkan angka 66.000. Oke, seperti ini ya. Kemudian 66.000 kurang 66.000 sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga nilai A2 diperoleh dari 1904,76 dibagi dengan sekian. Didapat hasil 0,02. Angka selanjutnya yaitu substitusi A2 yang telah kita peroleh sebelumnya, yaitu 0,02, ke persamaan E2 yang baru, gitu ya, atau ke persamaan yang memiliki nilai A1 dan A2. Di sini kita dapat A2 dan kita masukin nilai A2-nya sehingga diperoleh A1 minus 1,9. Selanjutnya substitusi A2 dan A1 yang diperoleh sebelumnya ke persamaan E1 lama. Kenapa E1 lama? Karena E1 lama itu memiliki A0, A1, dan A2, di mana A0 itu adalah hasil yang kita cari, gitu ya. Dimasukin nilai A1 dan A2-nya, kemudian diperoleh A0 sebagai berikut. Nah, kemudian jangan lupa dikasih tanda 1, karena pertanyaannya itu, yaitu 1, carilah nilai A0. Kemudian mencari nilai P2 dengan nilai X-nya 40. Nah, caranya itu substitusi A2, A1, A0 ke P2X. Nah, P2X kan rumusnya ada di soal. Kemudian dimasuki nilai X dan nilai semuanya tadi, sehingga diperoleh nilai minus 7. Dan jangan lupa dikasih tanda 2. Soal nomor A telah selesai. Kemudian kita lanjut ke soal nomor B. Diketahui soalnya sebagai berikut, dan C adalah NIM teman-teman sekalian. Di mana soal nomor B ini,
teman-teman harus mengkalkulate nilai f aksen x using exact method. Oke, menggunakan metode eksak. Dan untuk nilai f aksen x-nya dengan x sama dengan 3 using 5 function values if the increment sama dengan sekian. Kita lanjut ke pembahasan. Pertama-tama kita perlu menurunkan nilai fx menjadi f aksen x. Rumusnya sebagai berikut. Rumus turunan biasa. Nah, diperoleh nilai fx dari soal sebagai berikut. Kemudian diturunkan dikali 3 dan pangkatnya dikurang 1. Itu ya, sesuai rumus. Nah, diperoleh hasil sekian. Kemudian dimasukin x-nya sama dengan 3, diperoleh hasilnya minus 243.000. Gitu. Kemudian x-nya sama dengan 3 dari soal, kemudian nilai h-nya itu dari soal 0,5 plus c bagi 2. Jadi 3 bagi 2 1,5 ditambah 0,5 yaitu 2. Rumus f aksen x yang ini itu ada pada soal ini. Kemudian teman-teman hanya memasuki nilai x dan h ke dalam rumus ini dan diperoleh persamaan sebagai berikut. F aksen 3 sama dengan sekian dibagi 24. Oke. Nah, kemudian ini kan ada 5 fungsi. Fungsi 1, 2, 3, 4, 5. Dimana fungsi kelima itu hasilnya udah ada ya, 24. Jadi nggak perlu kita hitung lagi. Itu f dikarenakan ini x-nya min 1, jadi ini langsung saja disubstitusi ke nilai fx-nya ini. Seperti itu ya. Ini juga disubstitusi. Ini ada 8 karena di soalnya ada 8 di depannya. Dikali 8, kemudian masukin nilai x-nya, dan masukin nilai x-nya, gitu ya. Didapat hasil sekian. Ada yang plus, ada yang minus. Kemudian masing-masing nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan, sehingga kita mendapatkan persamaan sebagai berikut. Dimana apabila ini dihitung akan mendapatkan nilai minus 243.000 dan dikasih kode 4 sesuai pertanyaan ya. Soal selanjutnya itu soal eigenvector, dimana pertanyaannya ini yaitu calculate two eigenvalues and smaller value and higher value. Pertama, mencari nilai m dan nilai k. Untuk nilai m dan k itu udah diketahui di soal. Nah, yang kita perlu cari itu adalah nilai m1, m2 dan k1, k2. Perlu diperhatikan bahwasannya rumusnya ini sudah tertera di soal sebagai berikut. Namun, untuk mencari m2, kita perlu mencari m1 terlebih dahulu. Karena di rumusnya perlu memasuki nilai m1. Begitupun nilai k2. Perlu mencari nilai k1 terlebih dahulu. Gitu ya, sesuai soal. Kita memperoleh m sebagai berikut. Kemudian 0 ini adalah nim saya, dimasukin dan dikali 2, dikali m. Dapatnya sekian. Rumus m2 adalah sebagai berikut dan dikali dengan m1 ya. Didapat hasil sekian. Oke. Dan k 150 kg per cm. Untuk 0 ini adalah nim saya. Kemudian dikali 150 sesuai dengan rumus, didapat hasil 195 kg per cm. Dan nilai K2-nya yaitu 2/3 dikali nilai K1, didapat hasil 130 kg per cm. Dan untuk rumus M dan K-nya itu tertera dalam matriks berikut. Perlu diingat karena di soal tidak dimasukkan gitu. Jika udah, nah kemudian kita langsung eksekusi ke eigenvectors. Nah, ini ada rumus K minus lambda ke N dikali M dikali P. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman masukin dulu persamaan ini sesuai dengan yang kita peroleh sebelumnya tadi. Dan pada bagian matriks ini dikalikan. Ini kan 0 dikali lambda N, maka tetap 0. Untuk ini memperolehnya itu cukup dengan sisi kiri atas dikurang dengan sisi kiri atas. Kiri bawah dikurang kiri bawah dan seterusnya. Untuk persamaan yang ini itu diperoleh dari perkalian silang yang dikurangkan gitu. Jadi kiri atas dikali kanan bawah dikurang kiri bawah dikali kanan atas, gitu ya. Nah, diperoleh hasil berikut. Ini kan persamaannya cukup panjang sehingga perlu kita sederhanakan. Diperoleh hasil yang lebih sederhana yaitu adalah sebagai berikut. Kemudian tujuan kita selanjutnya itu mencari nilai si lambdanya ini. Dikarenakan ini tidak bisa difaktorkan karena angkanya cukup rumit, jadi kita memerlukan rumus baru yaitu rumus ABC sebagai berikut. Ini teman-teman perlu diingat rumus ABC-nya. Nah, untuk A itu adalah nilai yang memiliki kuadrat. Nah, di sini kan yang memiliki kuadrat itu adalah 262,44 sebagai berikut. Dan nilai B adalah nilai yang memiliki pangkat 1 sebagai berikut. Dan nilai C adalah nilai yang memiliki pangkat 0, lambda N pangkat 0 gitu ya. Nih. Kemudian dimasukin nilai ABC ya ke rumus dan kemudian dihitung dan didapatkan hasil sebagai berikut.
Kenapa ada dua hasil? Karena ini adalah plus dan minus. Jadi 7.371 plus 5.265 dibagi sekian, dapatnya ini. Kemudian apabila menggunakan minus, dapatnya ini. Jadi di sini akan mendapatkan dua jawaban, yaitu nilai terkecil dan nilai terbesar gitu ya. Berdasarkan nilai terkecil dan terbesar yang tadi, itu disubstitusikan ke dalam persamaan berikut. Nah, persamaan ini dapatnya dari yang ini tadi. Oke? Yang paling akhir. Kemudian dimasukin nilai lambda n-nya ke dalam matriks ini. Kemudian dihitung dan didapat hasil sekian dengan 0. Kemudian untuk yang ini, persamaan yang ini, kita perlu mencari nilai P1 yang pertama dan nilai P2 yang pertama gitu. Caranya itu cukup ambil baris atas dan baris bawah saja. Kemudian P-nya ini dimasukkan ke salah satu angka ini. Tapi harus konsisten. Kalau yang kanan semua maka kanan semua, kalau yang kiri maka harus kiri semua. Sehingga diperoleh masing-masing P nilainya sama, itu -2 dan -2. Oke. Apabila tidak sama, kemungkinan ada sesuatu yang perlu diperbaiki pada perhitungan teman-teman sekalian gitu. Begitupun pada nilai lambda yang terkecil dengan cara yang sama, namun memiliki kode pi yang berbeda. Nah, seperti biasa, baris yang pertama untuk mencari pi yang pertama dan baris kedua untuk mencari nilai pi yang kedua. Dan ini nilainya sama. Oke. Kemudian jangan lupa untuk direkapitulasi jawaban teman-teman sekalian pada tabel yang disediakan pada soal nanti. Kemudian di-scan dan dikumpulkan tepat waktu. Saya harap pembahasan ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam menjawab soal ujian besok dan lusa. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan cara penulisan UAS-nya itu seperti ini, itu udah aku upload juga di Google Drive. Oke, jadi nggak semua rumusnya perlu ditulis karena kita menjawab ujiannya hanya dengan waktu yang terbatas gitu. Jadi gunakan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Saya harap teman-teman sekalian dapat mencoba ini terlebih dahulu sebelum ujian. Oke, saya rasa cukup sekian. I think that's all of my records video. I'm really apologize if I have mistakes about this explanation video. And the last I will say thank you. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.